Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semoga kalian semua sehat ya, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Kalau saran aku sih ya, sebelum lihat kajian ini kalian review dulu, lihat dulu kajianku yang ini, Subandi T. Sukoco, puasa kelahiran. Ini tunjukkan. Jadi supaya nanti kalian punya dasar untuk mengikuti kajian yang ini ya. Sehingga nyambung gitu ya, nyambung. Ini kajian ini sudah dinampakkan. Kajian ini sudah kita unggah 7 bulan yang lalu ya. 7 bulan yang lalu. Jadi artinya sebelum kita mau membahas ini, kita sudah bahas sebetulnya 7 bulan yang lalu gitu. Jadi tidak terjadi anakronisme ya. Apa itu anakronisme? Ya, masa aku harus ulang-ulang, sudah aku jelaskan. Ya. Kan aku nggak harus ulang-ulang lagi gitu. Jadi aku ulangi lagi. Sebelum mengikuti kajian ini, kalian ulang lagi, review lagi, lihat video yang judulnya puasa kelahiran ya. Ketik Subandi T. Sukoco, puasa kelahiran. Itu untuk yang newcomer ya, mungkin belum begitu familiar. Tapi kalau yang viewer lama insya Allah sudah paham lah ya. Langsung saja diketik puasa kelahiran nanti keluar. Nah, itu dilihat dulu, ditonton dulu supaya nanti nyambung dengan yang ini. Dan itu sudah 7 bulan yang lalu ya. Dan ternyata masalah puasa itu sekarang timbul lagi. Ya, nah ini hanya mempertegas dari apa yang 7 bulan lalu sudah aku ajarkan sama kalian semua gitu. Sehubungan dengan itu, maka topik kajian kita adalah seperti ini. Ya. Selamat. Nampak leh. Selamat murtad. Aku juga nggak tahu bagaimana disebut murtad itu, tinjauan fikihnya gimana ya. Peringatan kelahiran dalam Islam. Ini gini ya, nanti begini. Peringatan kelahiran dalam Islam ya. Ini begini, ulang tahun bermasalah. Ya, aku terlalu disibukkan ya. Judul apa sebetulnya yang itu nanti dia mampu mengcover semua konten yang aku jelaskan. Setelah aku pikir-pikir ya sudahlah, bikin gini saja. Semoga ini sudah bisa mengcover ya semua konten yang mau aku jelaskan, yaitu selamat murtad, peringatan kelahiran dalam Islam, ulang tahun bermasalah. Minum dulu kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya aku review lagi. Aku nggak akan sebut nama ya. Aku nggak akan sebut nama. Aku panggil aja dia doi gitulah.
ya. Karena kita akan berbicara tentang dua yang bisa disebut sebagai ikon ustadz di negeri ini ya. Satunya doi satunya gitu aja lah ya. Atau Kang Mas satunya gitulah. Kalau doi itu terlalu juga nggak tahu doi itu dari bahasa apa sih ya. Apakah itu plesetan yang akar budayanya dari Nusantara ini atau dari luar gitu. Kalau dari Nusantara ini sih enggak apa-apa. Aku suka-suka aja. Tapi kalau dari luar aku enggak mau. Seperti brabro itu kan dari luar tuh. Enggak mau aku. Ya. Orang kita juga bisa bikin kok, ngapain harus tergantung dari luar. Kita sebagai bangsa itu harus percaya diri. Jangan inlander terus mentalnya ya. Oke, jadi begini. Kang Mas kita yang satu ini ya, ini sudah dikenal. Nggak tahu sekarang sudah doktor atau apa gitu. Dia juga ustadz terkenal lah kalian tahu lah siapa ini ya. Cuman kan memang di videoku itu aku sangat mempertimbangkan sekali nama-nama siapa yang layak aku sebut dalam videoku. Itu sudah menjadi trademark. Begini, berulang kali aku bilang sama kalian, jangan menempatkan sosok siapapun dia menempati tempat yang itu khusus diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh, ya. Maksum itu adalah sebuah tempat yang hanya boleh diduduki oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh. Jadi siapapun dia, jangankan kiaimu, jangankan ulamamu, jangankan tokoh yang kamu kagumi, jangankan ustadz-ustadzmu, entah dia itu S1, S2, master, doktor, profesor, apapun dia, itu tidak boleh kamu menempati tempat yang itu haknya Kanjeng Nabi, yaitu maksum. Artinya, siapapun dia selain Kanjeng Nabi itu boleh salah dan tidak masalah salah. Orang manusia itu juga aneh kalau tidak pernah salah. Dan boleh dikritik. Gitu loh. Ya. Nah, kita membicarakan Kang Mas kita yang satu ini bukan tujuan untuk menghabisi, untuk menghajar. Bukan, ya. Tapi kalau nanti aku dalam bertutur kata, karena aku kadang-kadang ngeri juga ya. Kalau aku berbicara selevel sama-sama anak jalanan itu sih nggak masalah, tapi kalian ini sepertinya kan beragam ya. Ada yang anak pondokan, anak kampus, anak jalanan. Itu kadang-kadang aku juga ngeri bagaimana. Karena kalian belum tentu bisa menerima style gaya bahasa aku berbicara. Kalau aku ini bicara blak-blakan gitu ya. Yang itu menjadi biasa ketika kita hidup di jalanan. Nggak ada basa-basi gitu loh. Ya. Jadi kalau aku nanti bicara mungkin under control ya, sehingga blak-blakan, itu bukan berarti aku ingin menghabisi Kang Mas ini. Enggak, aku sangat mengidolakan dia, aku sangat mencintai dia, ya. Tetapi ketika dia salah, itu tidak boleh dibiarkan. Karena tidak ada pun manusia yang tidak boleh dikritik kecuali Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh. Walaupun dia doktor, profesor, apapun. Makanya ketika aku mengkritik tafsiran yang dibikin oleh seorang dengan kandidat profesor, aku nggak ada urusan. Salah. Kalau pengikutnya kurang senang, bikin pertemuan aku sama dia. Kita bertarung secara ilmiah. Bukan kelas ayam sayur aku. Ada yang bilang aku nggak begitu fasih bahasa Arab. Iya. Aku nggak begitu fasih tentang makhraj. Iya. Tapi kan aku punya otak. Bisa untuk menentukan ini tafsirannya, terjemahnya salah nggak orang ini, gitu.
Ya. Jadi di Al-Quran itu tidak ada yang menyatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu memperingati Natal, itu tidak ada. Dan aku sudah kritik itu. Profesor nggak ada urusan. Pengikutnya nggak terima, temukan aku sama dia. Ketemu di mana, jam berapa, tempatnya di mana, silahkan. Jadi nggak usah ngomel-ngomel. Itu nggak akademik gitu. Oke. Nah, kali ini seorang yang kandidatnya doktor, terkenal juga, ya, yang semua orang memuja-muja dia, dan aku juga termasuk pemujanya, ya, termasuk profesor yang aku kritik itu juga aku memuja, aku menghormati beliau, gitu loh. Tapi di hadapanku nggak ada orang yang anti kritik. Ketika salah ya aku bilang salah, dan aku bertanggung jawab atas kesalahan itu. Aku bisa membenarkan, dan aku siap untuk dipertemukan. Ini rekod ini bisa kalian unggah ulang, bisa kalian sebar, ya. Tinggal siapa yang menjadi untuk mempertemukan, silahkan. Jadi beragama itu nggak main-main, gitu. Ya. Jadi sudah aku bilang, ya, jangan berikan cek kosong kepada ulama. Kalau aku kan ubaru, ya. Sehingga ulama itu bisa bebas mengisi berapa nilai cek kosong itu akan dia isi. Jangan. Cek kosong itu hanya berikan kepada Kanjeng Nabi. Oke. Berikutnya, ini aku sepenggal ini, nanti kamu yang merangkainya menjadi sebuah puzzle, ya. Sepenggal. Kita ini bicara fikih, ya. Dan aku sudah bilang sebetulnya aku tidak tertarik untuk bicara fikih. Ya. Bahkan sempat aku guyonan kepada salah satu temanku penggiat, ya, yang sukanya mujahadah, ya, dibilang toriko, cuman nggak mau dibilang toriko. Ya sudahlah, apa mau dia? Dia bilang, nggak mas, aku nggak mau diskusi masalah fikih, gitu. Dia bilang fikih marai pekewo. Fikih marai pekewo. Aku dari tadi mikir pekewo itu bahasa Indonesianya apa ya? Tolong nanti teman-teman yang Jawa, ya, di kolom komentar tolong dong diterjemahkan pekewo itu apa ya? Aku belum menemukan padanan katanya dalam bahasa Indonesia, ya. Yang jelas karena temanku ini Jawa, dia bilang dia nggak mau bahas fikih karena fikih marai pekewo, ya. Jadi fikih itu marai itu bikin, jadi fikih itu bikin kita pekewo, gitu. Seperti aku sudah bilang, dalam sebuah istimbat itu mengumpulkan semua argumentasi yang ada, kemudian dari itu ditarik sebuah kesimpulan untuk menjadi sebuah keputusan hukum, atau dalam teori hukum fikih itu disebut istimbat, ya. Gimana menurutmu? Jadi gitu loh kawan, ya. Apapun kehidupanmu, enggak masalah. Yang penting kamu mencintai Islam, kamu taat sama Kanjeng Nabi, kamu taat sama Allah, gitu. Coba, aku yang anak jalanan aja bisa ngerti istimbat. Ya, karena apa? Education, belajar, gitu. Sementara apapun kehidupanmu tidak ada masalah. Kalau memang kamu jauh dari agama, ya bertobatlah. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Terus belajar agama supaya kamu nggak dibodoh-bodohi, gitu, ya. Jadi kalau aku bilang istimbat tuh mungkin banyak yang kaget, waduh ini ngerti juga istimbat, gitu. Seharusnya kan megang gitar. Megang gitar ini, gitarku lama nggak tak mainkan, ya. Oke, dalam teori hukum fikih nanti istimbat itu bisa beragam-ragam. Aku katakan lagi, kajian kita kali ini bukan dalam sebuah perspektif menghakimi Kang Mas kita, enggak. Kita tetap jaga dia, kita tetap beri kehormatan kepada dia. Dia adalah ulama, ya. Tapi ketika dia salah juga harus kita kritik. Dan ini langkah kritik supaya nanti tidak terulang lagi, terulang bagi dia dan terulang bagi kita juga. Ya, tujuannya di situ. Karena apa? Kalaupun, ya,
Kang Mas kita ini salah, ya memang salah ya. Tapi kan benernya masih banyak. Kalau kita hitung secara statistik, kebenaran yang dia miliki itu lebih banyak daripada kesalahan yang dia miliki. Hanya kebetulan saja saat ini dia salah gitu. Ya. Ulang tahun bermasalah ya. Beberapa waktu lalu juga begitu. Karena hilangnya rasa. Orang Jawa bilang rasa. Wong Jawa kuwi kudu duwe rasa, punya rasa. Ya, seorang petinggi dengan kapasitas dan otoritasnya sebagai gubernur memperingati hari ulang tahunnya dengan cara sebegitunya, padahal ketika umat Islam berhari raya itu tidak boleh mudik dan kita taat hukum tidak juga mudik. Ini seseorang petinggi ya, dengan kapasitas dan otoritasnya gubernur ulang tahun, dan di sana terjadi kerumunan dan masalahnya cukup diselesaikan dengan sebuah perkataan minta maaf. Dan aku sih tidak ada masalah, orang sudah salah minta maaf ya sudah. Tapi coba yang lain juga dibegitukanlah. Kita kan sesama anak bangsa, sesama saudara. Kenapa sih masalah yang sebetulnya tidak masalah jadikan masalah? Kalau yang di sini minta maaf selesai, kenapa yang di sono kagak? Belum lagi kemarin, ya, sebuah perusahaan asing yang jual makanan di sini karena produk barunya terjadi kerumunan. Sampai ketika aku mengantar istriku kerja, aku kira ada demo, ternyata enggak. Ada produk baru, badokan. Hanya karena badokan orang Indonesia itu rela antri. Coba, sebegitunya kah rendahnya kita? Bukan antri karena ilmu, antri karena ibadah. Ini antri karena badokan. Jadi harga dirinya tidak lebih dari apa yang ada dalam isi perutnya. Memalukan. Ambilin tisu deh. Ya. Jadi begitu, hukum nggak tegak, jadi kehidupan mesti kacau gitu. Saya juga setuju kok, tidak ada masalah. Namanya orang sudah minta maaf ya sudahlah gitu. Tapi kalau yang di sini melanggar apa namanya itu protokol kesehatan, kerumunan, dimaafkan. Yang di sana juga ya dimaafkan lah. Kita kan saudara sebagai anak bangsa. Ngapain terus dibikin larut-larut? Orang yang perusahaan asing cari duit di sini aja dimaafkan kok. Ini yang saudara sendiri kok harus dibikin sampai sebegitunya gitu ya. Janganlah, jangan. Hidup itu nggak hanya sekali. Di akhirat kita sebagai orang yang beragama, nggak tahu kok tidak beragama, pasti akan dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Maka berbuat baiklah dalam hidup. Ya. Aku tidak mengkritik loh ya. Aku mengingatkan. Karena nanti kalau aku bilang mengkritik katanya nggak terima dengan keputusan pemerintah. Enggak. Aku memperingatkan. Kalau tentang ini aku mengkritik karena aku tidak berhadapan dengan kekuasaan. Ya. Kalau dengan kekuasaan enggak lah, kita mengingatkan saja. Oke. Sampai ada lagunya, selamat ulang tahun ngisini gitu. Jadi artinya apa? Budaya ulang tahun itu dalam konteks budaya pun bukan milik kita. Terlepas agamanya pun apa. Itu ngisi-ngisini. Ya kalau masih kecil di ulang tahun ini wis gerang daplok di ulang tahun itu. Ngisi-ngisini. Gitu ya. Ngisi-ngisinilah. Apalagi masih banyak kehidupan yang saudara-saudara kita perlu dibantu ya. Bantulah daripada untuk buang-buang uang ulang tahun gitu. Orang bilang oh sederhana ulang tahunnya, sesederhana pun kan pakai duit, nggak pakai daun kan ulang tahunnya. Artinya tetap aja memerlukan biaya. Oke. Aku sudah jelaskan itu, terus apalagi aku jelaskan supaya nanti kalian bisa merangkai permasalahannya ya. Nah, sekarang ketika beberapa waktu lalu ulang tahun bermasalah yang itu
menyangkut kepada salah satu petinggi ya dengan otoritasnya sebagai gubernur. Sekarang ulang tahun bermasalah menyangkut kepada seseorang atau yang kita sebut Kang Mas kita ini sebagai ustadz yang sudah terkenal, masyhur ya di negeri ini. Dan sekali lagi aku katakan, kajian kita ini bukan untuk menyerang, bukan untuk menghabisi, tidak, tapi untuk mengingatkan supaya tidak terulang lagi. Karena siapapun dia bisa salah dan kita harus mengingatkan. Begitu ya. Karena sebanyak apapun salah dia, kalau kita statistik kebenarannya dia sampaikan juga masih jauh lebih banyak. Jadi ini kalau di statistik kecil lah ini ya, tapi kan harus kita ingatkan gitu. Oke. Aku lihat dulu berita online karena ini berdasarkan berita online ya. Oke, dari sini dulu. Netizen soroti Kang Mas kita itu ulang tahun ya. Nah, temannya Kang Mas yang satu bilang boleh asalkan tidak tiup lilin ya. Ya itulah pikih. Sekarang nanti kita lihat pikihnya setangguh apa ya. Itu ulang tahunnya, sebentar. Ulang tahunnya itu, ini beritanya Selasa 15 Juni 2021 pukul 19.14 WIB ya, Warta Ekonomi. Itu dinyatakan begini, rayakan ulang tahun Kang Mas kita, dapat ucapan dari netizen selamat murtad. Karena apa? Nah ini loh, track record kita terbaca ya. Hati-hati. Track record kita terbaca sekarang zaman teknologi. Nah ini tanggal 18 Mei, berarti ulang tahunnya 18 Mei kemarin. Ya. Memperingati Kang Mas kita, yaitu baru saja berulang tahun 18 Mei ya, merayakan hari jadinya dalam perayaan sederhana bersama kerabat dan istri tercinta. Bla 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 gitu. Ya. Di beberapa video dan aku sempat lihat ya, itu jelas sekali dia mengatakan di penggalan video itu dengan sebuah lagu yang dia plesetkan menjadi selamat murtad, selamat murtad, selamat murtad. Jadi kalau ada orang ulang tahun itu dikatakan murtad, aku juga nggak tahu ya, kok larinya ke murtad gitu ya. Murtad itu kan orang yang sudah keluar dari Islam gitu. Aku nggak tahu juga kenapa kok stempelnya jadi murtad gitu ya. Tapi oke lah, itu tidak kita diskusikan. Sekarang kita berbicara ulang tahun secara umum dulu. Tadi aku sudah singgung, secara antropologi, secara budaya, ulang tahun itu bukan budaya bangsa kita sih. Ya. Itu secara budaya, apapun agamanya. Nggak tahu ketika dulu penjajah masuk lewat Belanda, lewat Portugis atau lewat orang-orang barat sanono. Terus kita ketularan ya, karena mereka ulang tahun, terus ada apa, tiup lilin, potong kue atau segala macamnya. Nggak tahu. Jadi perlu penelitian sejarah. Kapan budaya ulang tahun tuh masuk ke negeri kita? Ya. Cuman begini, aku perlu jelaskan dulu. Apakah benar dalam budaya kita itu tidak ada peringatan ulang tahun? Itu dulu. Supaya nanti clear kalian memandang. Jawabannya ada, tapi spesifiknya tidak seperti ulang tahun yang dilakukan oleh masyarakat kita sekarang ini. Gitu loh. Ya. Kalau yang seperti dilakukan masyarakat kita sekarang, ada yang sampai sewa hotel, ada yang sampai undang makan-makan banyak, ada yang sampai tiup lilin, ada roti tar atau segala macamnya. Tidak begitu
Bangsa kita tidak begitu. Ya. Jadi yang aku katakan tadi bahwa budaya ulang tahun itu bukan budaya kita, itu adalah dalam tataran pelaksanaannya. Tapi dalam nilai-nilai antropologisnya itu ada, cuman cara melaksanakannya bagaimana? Itu loh. Nah, dari sini aku tentunya tidak belajar seluruh suku-suku yang ada di Nusantara ya. Tidak, aku hanya sebatas yang aku tahu aja Jawa gitu. Ya. Jawa. Orang Jawa itu sangat unik juga dibilang ya. Dan kita akan mengatakan nanti ada meeting point ulang tahun dan selamatan. Selamatan ya. Berasal dari kata selamat. Makanya ketika kita berbicara milad ulang tahun ya, itu harus hati-hati. Framingnya harus disiapkan dulu. Kita berbicara dalam konteks teologis atau antropologis, dalam konteks agama atau dalam konteks budaya. Hati-hati. Mamaku, bapakku itu termasuk tetangga-tetanggaku yang notabene Jawa itu, ya kalau harinya sudah tepat kita memperingati miladnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Memang orang Jawa antropologisnya suka selamatan gitu loh. Terus ada sahabat, ada teman bilang, oh itu bid'ah. Gue sih senyum saja. Lu harus paham, kita berbicara dalam konteks budaya atau dalam konteks agama. Kalau dalam konteks agama itu memang bid'ah. Tapi dalam konteks budaya itu tidak ada istilah bid'ah. Dan budaya boleh tumbuh dan berkembang selama dia tidak bertentangan dengan agama. Nah, sudah mulai ruwet kan? Fikih itu begini. Ya. Kalau kamu nggak perhatikan diksi demi diksi yang membangun narasi dari video ini bisa kacau. Makanya perhatikan. Ya. Maka ketika katakan dalam hari ini orang Jawa ya biasanya bawa tumpeng, bawa buah-buahan memperingati kelahiran Kanjeng Nabi, terus dibilang bid'ah, itu orang itu jelas tidak mengerti antropologis Jawa. Ini tidak bid'ah, ini budaya. Kalau bid'ah itu agama, ini budaya. Orang Jawa, jangankan Kanjeng Nabinya yang dia yakini akan menyelamatkan dia dari dunia sampai akhirat, sapinya lahir itu loh diperingati, diselamati. Coba, sapinya melahirkan itu loh, itu diselamati. Jenang abang, jenang putih, ala kadarnya gitu, kasihkan tetangga-tetangga. Jadi begitu cara menyelamati orang tahun dari suku Jawa itu begitu. Namanya bersedekah makanan sebagai tanda syukur atas kelahiran. Bukan terus undang tempat di mana seperti yang kita paham. Enggak begitu. Ya. Enggak begitu. Jadi memberikan apa namanya ya? Ya nasi gitu, ada sayur-sayurnya, terus ada jenang abang, jenang putih diberikan tetangga-tetangga. Gitu. Itu ya. Kalau sapinya lahir itu melahirkan, itu diselamati. Apalagi ini nabinya lahir diselamati kok kamu bilang bid'ah. Bid'ah gundulmu kuwi apa? Jadi nggak bid'ah. Karena apa? Karena ini terminnya, habitatnya bukan agama, ini budaya. Ya. Oke. Nah, begitu juga kita berbicara ulang tahun ini yang sedang rame ini dalam konteks agama atau konteks budaya. Ini dulu supaya kita clear nanti mendiskusikannya. Kalau aku sudah bisa mengkotakkan karena ada
beberapa cuplikan video yang lalu dari Kang Mas kita ini mengatakan sebuah satire, sebuah lagu selamat ulang tahun yang diplesetkan menjadi selamat murtad, maka ya tinjauannya adalah agama, bukan budaya. Karena kalau sudah bilang murtad, itu bukan budaya lagi, itu agama tinjauannya. Jadi pada kajian ini kita membicarakan ulang tahun dalam perspektif agama. Kalau dalam perspektif budaya sudah nggak usah dibicarakan. Ya, selama dia tidak melanggar nilai-nilai aturan-aturan agama, silakan saja budaya itu boleh tumbuh dan berkembang. Ya, tetapi yang jadi masalah karena Kang Mas kita menyebut sebuah diksi murtad, dan diksi murtad itu ada dalam terminologi agama, maka ulang tahun saat ini kita bahas dalam perspektif agama. Ya. Oke. Sekarang aku mau tanya, Nabi itu mengajarkan kita enggak sih bagaimana cara mensyukuri kelahiran kita? Coba, ini dulu jawab. Tapi kalau kalian sudah nonton video yang aku bilang tadi ya, puasa kelahiran, kalian tentunya tahu jawabnya. Itu dulu jawab. Nabi itu ngajarin kita enggak? Gitu loh. Ya. Kan Kang Mas kita ini kan kasihan jadi bulan-bulanan. Karena yang namanya jejak ya, digital itu gampang diperoleh. Di sini bilang selamat murtad, orang yang ulang tahun katanya murtad. Di sini dia ulang tahun sendiri. Dipadukan itu video, disebar kemana-mana. Makanya ucapan dan tindakan itu harus satu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Kanjeng Nabi itu mengajarkan kita enggak bagaimana cara memperingati hari kelahiran kita, gitu ya. Ada nggak sih ulang tahun itu? Maka kalau aku kasih jawaban untuk kalian, dalam Islam tidak ada ulang tahun. Dalam Islam tidak ada ulang tahun. Dalam Islam tidak ada ulang tahun. 3 kali aku sebut ya. Dalam Islam tidak ada ulang tahun. Itu sejauh yang aku pelajari lewat hadis, Al-Quran, dan teori hukum fikih yang ada. Nanti kalau ada ajaran ulang tahun dalam Islam, tolong kasih tahu aku dan aku akan menggugurkan pendapatku. Tetapi selama kalian tidak punya data untuk menggugurkan pendapatku, maka pendapatku tetap eksis. Aku katakan dalam Islam tidak ada ajaran mengajarkan ulang tahun. Yang ada, catat nih. Yang ada, catat nih. Yang ada, catat nih. Kanjeng Nabi mengajarkan kita ulang hari. Kanjeng Nabi mengajarkan kita ulang hari. Kanjeng Nabi mengajarkan kita ulang hari. Paham? Jadi nggak ada ulang tahun dalam Islam itu. Yang ada ulang hari. Oke. Sekarang kita lari lagi ke sahabatnya beliau ini, sahabatnya Kang Mas kita ini. Ini sahabatnya ini, Kang Mas yang satunya ini terkenal juga ini, ya. Dan aku selalu dukung beliau, ya. Senang, bangga juga terhadap beliau sebagai ulama kita, ya, ustadz kita, ya. Cuman ketika dia kepleset juga harus kita ingatkan dong, ya. Sementara begini kata dia. Hukum merayakan ulang tahun bagi umat muslim, gitu. Mengutip tayangan video kanal YouTube bla 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 bla, Kang Mas kita mengatakan umat Islam boleh merayakan hari kelahiran atau ulang tahun. Nah, ini dia tidak jelas. Kalau Islam mengajarkan memperingati hari kelahiran, aku katakan iya. Tapi kalau ulang tahun tidak. Nggak ngurus aku sama dia. Ketika kita berbicara ilmu itu tidak ada sungkan-sungkanan, salah benar-benar. Ya. Aku bangga terhadap dia, ya. Aku suka, aku mengidolakan
Aku berterima kasih kepada dia karena dia juga ceramahnya menguatkan saudara-saudara kita untuk eksis di dalam Islam, kan bagus. Tapi ketika jadi ini kepleset juga ini. Jadi Kang Mas kita ini memperingati ulang tahun kepleset, dikomentari dengan Kang Mas kita yang satu ini juga kepleset. Nggak tahu keplesetnya itu ewo karena pertemanan atau bagaimana juga nggak tahu aku. Kenapa kok jadi begini? Istinbat fikihnya, ya. Meskipun aku bilang bahwa fikih itu nanti bisa beragam, tapi aku tolak fikih yang dia sampaikan tentang ulang tahun dalam Islam. Ya. Begini, aku ulangi lagi. Mengutip tayangan video kanal bla bla bla, Kang Mas kita ini mengatakan umat Islam boleh merayakan hari kelahiran atau ulang tahun. Sudah aku komentari tadi ya. Kalau hari kelahiran oke, kalau ulang tahun tidak ada. Ya. Ulang tahun itu sebetulnya masuk bab muhasabah. Biar tahu ternyata kuburmu semakin dekat, biar tambah amal, biar ngurangi dosa. Jadi bersama ulang tahun berarti berkurang umur kita. Ujar Kang Mas kita ini. Ketika dia ditanyai bagaimana komentarnya tentang Kang Mas kita yang satu tadi ulang tahun. Ya. Menurutku argumentasi ini tidak benar. Ya. Ya, untuk mengingat kematian Kanjeng Nabi kita itu sudah ngajarkan. Jadi dulu ya memang dilarang kita ziarah kubur. Tapi setelah itu diperintahkan salah satu hikmah yang kita dapatkan dari ziarah kubur itu kita tahu bahwa satu saat kita juga modar, mati, mampus, masuk ke tanah. Begitu cara mengingat kematian, bukan dengan ulang tahun. Jadi kenapa jadi begini argumentasi dalilnya? Ya, muhasabahnya itu bukan lewat ulang tahun, karena ulang tahun tidak ada dalam Islam. Yang ada ulang hari. Ya, tidak ada ulang tahun. Jadi yang dikatakan ulang tahun itu sebetulnya masuk bab muhasabah. Biar tahu ternyata kuburmu semakin dekat. Biar tambah aman, biar ngurangin dosa. Jadi bersama ulang tahun berarti berkurang umur kita. Ujar Kang Mas kita ini. Dan itu aku tolak. Karena Nabi sudah menyiapkan cara bagaimana kita mengingat kematian itu dengan ziarah kubur. Bukan dengan ulang tahun. Berikutnya, Kang Mas kita ini menegaskan merayakan ulang tahun untuk mengingat umur bukanlah sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam. Ini juga harus hati-hati kalimatnya ya. Merayakan ulang tahun itu tidak ada. Ya. Tidak ada. Nabi itu tidak mencontohkan. Ingat ya, kita bicara dalam diksi agama lah ya, bukan diksi budaya. Berikutnya. Jadi kalau ada orang mengingat umurnya bukan suatu yang terlarang, kemudian mengundang orang untuk makan bersama, ya syukuran lah. Kemudian bagi-bagi kue, ya boleh-boleh lah. Tidak ada kesesatan di dalamnya, ungkapnya. Kalau aku mengatakan ini bukan masalah sesat atau tidak sesat. Ya, kita abaikanlah dulu sesat atau tidak sesat. Tapi kita bicara, apa memang begitu umat Islam memperingati kelahirannya? Itu loh. Sudah janganlah terlalu cepat menarik ke saling stempel sesat atau tidak sesat. Secara ilmiah saja. Apa Kanjeng Nabi itu tidak mengajarkan kita bagaimana cara memperingati kelahiran kita? Kalau sudah Kanjeng Nabi kasih cara, begini loh cara kamu memperingati. Kenapa bikin yang lain? Oke. Selain itu, Kang Mas kita ini juga mengatakan tidak ada masalah jika perayaan ulang tahun tersebut dilakukan dengan memotong kue. Namun yang tidak diperbolehkan adalah tradisi meniup lilin. Ini lagi. Meniup lilin. Jadi dia hanya tidak memperbolehkan kalau meniup lilin katanya. Kita lihat apa argumentasinya. Kalau potong kue tidak ada masalah. Adapun niup lilin ini yang harus dihindari. Itu tiup lilin adalah kisah di Yunani kuno dulu. Keyakinan bahwasannya mereka itu ingin menitip pesan kepada dewa-dewi khayalan mereka.
Jika sambil berdoa meniup lilin kemudian doanya dibawa asap, kalau betul kisahnya begitu, ya jangan tiup lilin. Nah, dia pakai kata kalau betul, artinya nggak tahu sendiri. Masih kalau betul bisa enggak lah. Kalau enggak, bagaimana tiup lilin itu bisa dijadikan sebuah argumentasi untuk mengatakan bahwa ulang tahun itu boleh atau tidak? Masalahnya bukan tiup meniupnya, bukan lilinnya. Kita harus tahu, Nabi mengajarkan kita tidak sih? Di situ loh. Kalau Nabi sudah mengajarkan, bagaimana kita kok perlu-perlunya bikin aturan lain? Tuh, ya, itu komentarku untuk Kang Mas yang satu ini. Ini terkenal juga ini, santrinya banyak ini. Kalau lihat di YouTube-nya itu ya. Tapi bagaimanapun aku tetap menghormati beliau ya, dan aku bangga terhadap beliau. Ya. Dan kita doakan semoga mereka berdua ini tetap sehat selalu, panjang umur ya. Aku tetap menghormati. Tetapi dalam kerangka akademik, pertarungan pemikiran harus dilakukan. Dan itu tidak perlu basa-basi. Salah, benar-benar. Ya. Oke. Sekarang aku akan jelaskan di mana Kanjeng Nabi mengajari kita tentang cara memperingati kelahiran. Sebetulnya topik ini sudah aku bahas pada video yang aku sebut di depan yang 7 bulan lalu setelah kita unggah. Jadi ini hanya pemantapan saja ya. Di video itu sudah aku jelaskan. Makanya kalau ada yang tanya, ini kenapa aku puasa di hari Selasa? Karena aku mengikuti Kanjeng Nabiku. Kanjeng Nabiku mengajarkan aku untuk memperingati kelahiranmu sebagai tanda bersyukur itu dengan cara berpuasa. Bukan potong tumpeng, bukan undang teman, bukan tiup lilin atau bukan tidak tiup lilin. Bukan di sana tuh masalahnya. Masalahnya adalah Kanjeng Nabi ajarkan kita kalau memperingati hari kelahiranmu itu dengan puasa. Makanya setiap hari kelahiran kita dipintakan untuk berpuasa. Jadi nggak ada ulang tahun, ulang hari yang ada. Kamu dilahirkan di hari apa? Di situ. Sekarang ini ada hadis Muslim. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Gue bacakan. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, diceritakan Kanjeng Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin dan Kamis?" Ya. Kita lihat apa jawab Kanjeng Nabi. Rasulullah menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan. Hari aku diutus. Dan dari hari itu wahyu diturunkan untukku." Ya, ada berbagai macam alasan ya. Pertama, pada hari itu ya aku dilahirkan. Pada hari itu aku diutus. Dan di hari itu wahyu diturunkan untukku. Ya, kalau kita istimbat, sebenarnya kalau aku mau tulis kepanjangan ya. Kalau kita istimbat dari hadis ini, kita memang agak rancu. Yang dimaksud hari itu hari yang mana? Karena ini ada 2 hari, ada hari Senin dan ada hari Kamis. Ya, maka kan harus di breakdown ini. Yang hari dilahirkan yang mana, hari yang diutus yang mana, hari yang wahyu diturunkan yang mana. Ya, tapi itu di luar konteks menu utama diskusi kita. Karena kita sedang membicarakan hari kelahiran, maka kita tahu bahwa Kanjeng Nabi itu dilahirkan di hari Senin. Ya.
Kanjeng Nabi itu dilahirkan di hari Senin. Maka Kanjeng Nabi puasa di hari Senin itu untuk memperingati hari lahirnya. Maka dari itu kita harus mencontoh Kanjeng Nabi, bukan meniru, mencontoh. Kalau mencontoh itu ngerti jeluntrungnya itu ngerti gitu loh. Kalau meniru itu nggak ngerti, pokoknya gitu dilakukan itu, tapi nggak ngerti arahnya mau kemana gitu. Seperti teman-teman kita Jawa ya, dulu sama mbah-mbahnya itu nek sholat madhep ngulon gitu. Kalau sholat menghadap ke barat gitu. Nah, dia nggak mencontoh, meniru, pokoknya madhep barat aja. Ya, ketika saudara-saudara kita ini dibawa ke Suriname, mereka tetap juga menghadap ke barat. Makanya di barat sana itu ada masjid madhep ngulon, ada masjid madhep ngetan. Karena apa? Yang menghadap ngetan itu dia tetap mempertahankan. Wong jarine mbahku dhisik nek salat iki madhep ngulon kok. Orang katanya mbah-mbahku dulu itu kalau sholat itu menghadap ke barat tuh kok. Itu namanya dia meniru, tidak mencontoh. Kalau mencontoh dia tahu kenapa menghadap barat, karena kita ada di timurnya Ka'bah. Tapi kalau sudah geografisnya Suriname, kan sudah berubah lagi geografisnya. Kalau orang yang mencontoh dia akan menyesuaikan. Kalau orang yang meniru dia tidak tahu dulu permasalahannya seperti itu. Makanya sebagai orang yang mencontoh ya, aku mencontoh nih, intinya Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk berpuasa sebagai tanda syukur kita terhadap kelahiran kita pada hari kelahiran kita. Lah hari kelahiranku itu Selasa, maka aku memperingati kelahiranku itu dengan puasa setiap hari Selasa. Begitu Kanjeng Nabi mencontohkan. Jadi tidak ada kelahiran diperingati dengan ulang tahun. Yang ada kelahiran itu diperingati dengan ulang hari. Maka setiap hari kelahiran kita sebagai wujud syukur kita kepada Gusti Allah yang Maha Agung, Kanjeng Nabi mengajarkan kita dengan puasa. Jadi nggak ada urusan potong tumpeng, nggak ada urusan lilin tiup atau ndak tiup. Ya, berapa jam deh? Oke, bentar lagi. Ini aku akan gunakan surat Al-Asr 95 ya. Quran surat Al-Asr ya. Suratnya 59 ayatnya 7. Ya. Sebelum aku menjelaskan ini ya, nanti karena ada yang nggak setuju juga nggak ada masalah ya. Kiasnya seperti ini, kalau ada yang nggak setuju juga nggak ada masalah. Ya. Begitu juga tentang hadis Senin Kemis itu banyak ragamnya. Terserah nanti mana yang kau pilih. Kalau aku memilih yang tadi itu, ya makanya setiap hari Selasa aku berpuasa. Itu ulang hariku atas kelahiranku. Aku bersyukur kepada Allahku karena nabiku mengajarkan begitu. Nah, karena Kanjeng Nabi itu lahir di hari Senin, maka di hari Senin beliau berpuasa. Oke? Tapi kalau ada yang mengambil hadis lain, silahkan, monggo, tidak ada masalah. Tetapi aku memilih yang itu. Ya, seperti yang aku amalkan sekarang ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dulu. Sekarang aku akan menukil untuk kalian ya. Quran surat Al-Asr surat 59 ayatnya 7. Aku bacakan begini. Harta rampasan perang fa'i yang diberikan Allah ya kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak, yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumnya. Ya. Ini jadi surat Al-Asr, surat 59 ayat 7 ini
backgroundnya itu tentang rampasan perang, ya, fai. Nanti rampasan perang itu ada fai, ada gonimah gitu ya. Ada yang lewat peperangan, ada yang tanpa perang ya. Nah, ini juga kalau teman-teman Kristen mau tanya nanti bisa kita jelaskan bagaimana kok harta kok dirampas dalam peperangan gitu ya. Bisa kita jelaskan ya. Cuman ini bukan dalam temponya untuk menjelaskan itu ya. Nggak apa-apa, silakan tanya, asal tanyanya baik ya tentu kita jawab baik. Tapi kalau tanyanya sudah tidak baik ya kita nggak berselera untuk menjelaskannya ya. Nah, dan ini adalah sebuah upaya pemerataan agar harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya saja ya. Jadi artinya sejak Islam dulu dihadirkan ya, kalau ekonomi itu berputar di habitat orang-orang kaya saja, itu memang terjadi ketidakstabilan. Karena apa? Tidak ada pemerataan. Seperti sekarang ini, berapa harta itu yang beredar di bawah garis-garis kemiskinan ini berapa? Dan berapa yang di garis-garisnya konglomerat? Kan tidak berimbang. Jadi harta ini banyak beredar di tangan-tangan para konglomerat, dan itu bukan sesuatu yang baik. Karena apa? Pemerataan jadi tidak ada. Oke ya, ini sudah adzan asar, maka aku selesaikan sebentar. Setelah ini aku sholat asar. Memang ayat ini backgroundnya tentang fai, tentang rampasan perang ya, pembagian rampasan perang. Ada yang tidak terima, entah kurang banyak, entah bagaimana, akhirnya turun ayat ini. Itu backgroundnya ya. Tetapi di sini ada sebuah narasi dari rangkaian diksi yang bisa kita ambil ya. Artinya aku istimbat. Makanya aku bilang kalau kamu tidak setuju tidak masalah, silakan. Kalau kamu setuju monggo. Artinya apa? Ini memang tidak berbicara tentang ulang tahun, tapi dia berbicara secara universal. Aku tarik dalam kerangka berpikir universal. Apa narasinya? Begini. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Dan Rasul telah memberikan ajaran kita bagaimana cara memperingati hari kelahiran, dan Rasul telah melarang kita supaya tidak mengikuti orang di luar kita. Semoga ya kajian ini bisa mencerahkan untuk kita semua sehingga kita bisa berbenah. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.